Teman-teman, untuk mulai mendaftar, yang pertama dilakukan tadi ya bisa lewat portal SIM PKB dengan milih PPG bagi calon guru, kemudian register, atau teman-teman bisa akses di portalnya PPG Kemendikbudrismen. Jadi nanti akan ada tombol daftar PPG calon guru, sudah di highlight ya, dibuka. Jadi silakan nanti diklik pada tombol tersebut. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pendaftarannya. Silakan nanti pilih daftar sebagai peserta. Jadi silakan dipilih daftar sebagai peserta ya. Kemudian silakan nanti isikan email aktif teman-teman. Nah, email aktif ini bisa email yang lama ya. Misalkan sudah pernah mendaftar dan tidak tuntas, bisa menggunakan email lama atau menggunakan email baru juga bisa. Kemudian centang pada verifikasinya. I'm not robot ini silakan dicentang, kemudian nanti tombol selanjutnya akan aktif. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian teman-teman, dari email yang diisikan tadi, teman-teman akan mendapatkan pesan masuk di email yang sudah diisikan tadi. Jadi teman-teman akan dapat link seperti ini ya. Ini ada demonya, karena ini bukan demo, nanti akan ada link untuk konfirmasi atau aktivasi. Silakan diklik pada link tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan menuju laman untuk melakukan aktivasi dan verifikasi data diri seperti gambar yang di sebelah kanan. Nah, selanjutnya silakan teman-teman input identitas diri, ada nik, nama ibu kandung, jenis kelamin dan tanggal lahir. Ini sesuai yang terdapat pada KTP atau KK teman-teman. Utamanya nanti yang ibu kandung ya, biasanya nanti akan sedikit tricky di bagian nama ibu kandung. Nah, ada beberapa laporan, saya sudah mengisikan nama ibu kandung saya, tapi sudah benar ya yang diisikan, tapi ketika diklik pada tombol selanjutnya, ini menampilkan nama, nik, nama ibu kandungnya tidak sesuai. Di sini ada notifikasi merah, datanya tidak sesuai. Nah, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Yang pertama, silahkan cek di kartu keluarga masing-masing. Kemudian pastikan ya namanya sudah sesuai. Kemudian nik, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin ya. Nah, yang paling tricky adalah pada bagian nama ibu. Jadi teman-teman, nama ibu silahkan mengacu pada bagian yang di tabel bawah. Ini ada dua tabel ya. Tabel yang pertama isinya daftar keluarganya, ada ini ayah, ibu, peserta PPG gitu ya. Biasanya ada perbedaan nama ibu yang di bagian sini, di bagian atas ini ya, dan nama ibu yang ada di bagian bawah. Jadi pastikan teman-teman mengikutinya adalah yang bagian bawah. Misalkan ini ya, peserta PPG ada di baris ketiga. Jadi pas di baris ketiga ini silakan dilihat, samakan isiannya dengan yang ada di bagian nama ibunya. Jadi nanti silakan cek kembali di kartu keluarganya apabila teman-teman mengalami kendala pada bagian validasi data kependudukannya. Kemudian saat proses validasi ini tadi ya, selain mengecek pada admin.duk, ini nanti akan dicek pada Dapodik dan juga di MISGTK, di Simpatika. Jadi pastikan bahwa teman-teman datanya tidak terdaftar aktif sebagai guru di Dapodik maupun di Simpatika. Jadi pastikan lagi, jika teman-teman masih aktif padahal sudah tidak mengajar, silakan diminta untuk dinonaktifkan atau diupdate data di Dapodiknya. Nah, selanjutnya jika sudah lolos tadi ya pengecekan ada admin.duk, data kependudukannya, pengecekan Dapodik dan juga di Kemenak ya, nanti teman-teman akan diminta untuk atur kata sandi. Nah, di bagian ini akan berlakunya hanya untuk teman-teman yang akunnya sifatnya baru. Misalkan email baru yang akan didaftarkan saat ini. Nah, jika saya menggunakan email yang lama bagaimana? Nah, nanti teman-teman ngisinya adalah kata sandi yang dulu pernah digunakan saat mendaftar. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman ada kendalanya saya lupa kata sandi, silakan nanti dilakukan riset melalui fitur lupa kata sandi yang ada di SIM PKB. Nah, setelah teman-teman tadi berhasil mendaftar ya atau set password, teman-teman nanti akan diarahkan kepada halaman konfirmasi sudah berhasil. Nanti silakan klik
pada bagian masuk ini ya, agar teman-teman diarahkan ke halaman login di SIM PKB-nya. Nah, seperti ini halamannya teman-teman. Silakan nanti diisikan ya alamat email yang tadi digunakan untuk mendaftar, kemudian kata sandi yang sudah dibuat tadi. Jika lupa bisa menggunakan lupa kata sandi yang ada di sini ya. Nanti akan dikirim nih tautan untuk melakukan reset kata sandi. Kemudian jika sudah, silakan klik pada tombol masuk. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada berandanya, ada beberapa card, nanti ya bisa dilihat di sini menunya ada biodata, kuesioner refleksi diri, esai, dan keberminatan lokasi mengajar. Nah, ketika sudah sampai beranda, apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu kan ya. Teman-teman silakan dilengkapi datanya, mulai dari biodata diri. Silakan nanti diklik ke biodata diri atau bisa menu yang di sebelah kiri ya, biodata diri. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan menuju halaman biodata diri. Ada beberapa hal yang perlu dilengkapi ya, ada informasi umum, biodata kemahasiswaan, bidang studi, pengalaman mengikuti pelatihan, dan seterusnya sampai dengan dokumen penting. Nah, silakan nanti dilengkapi datanya teman-teman. Di masing-masing ketika di halaman ini bisa di-scroll, ada bagian informasi umum. Silakan diklik pada tombol ini ya, expand-nya. Nanti akan muncul data biodata dari teman-teman untuk dilakukan updating. Kemudian dilengkapi sampai dengan dokumen penting. Nah, mungkin menambahkan sedikit ini ya, saran ya teman-teman ya. Nanti ketika teman-teman upload dokumen penting, pastikan utamanya di fakta dan juga foto ya. Pastikan bahwa yang diunggah teman-teman adalah sudah sesuai dengan ketentuan. Di bagian foto sudah ada petunjuknya, fotonya harus seperti apa, dan juga fakta sudah ada template-nya. Silakan diikuti template itu, kemudian ditandatangani dan dipasang materai ya. Nanti diunggah kembali ke laman biodata dirinya di bagian dokumen penting. Kemudian teman-teman ada sedikit perbedaan yang akan ditemukan teman-teman di tahun 2025 dan sebelum 2025, yaitu ketika teman-teman memilih bidang studi, teman-teman akan diberikan informasi recording stopped, daftar provinsi yang memiliki izin bidang studi sesuai yang teman-teman pilih. Misalkan ini saya memilih PGSD, itu nanti akan diinformasikan bahwa PGSD itu ada di provinsi mana saja sih LPTK-nya yang memiliki izin. Misalkan di Aceh ada, di Yogyakarta ada, Jawa Barat ada, di Jawa Timur misalkan ya, ada di Kalimantan Timur dan sebagainya. Nah, ini informasi ini gunanya untuk apa? Ini nanti teman-teman ketika melengkapi keberminatan lokasi mengajar, teman-teman akan diminta untuk memilih lokasi atau provinsi untuk perkuliahannya. Jadi nanti ini bisa dijadikan informasi teman-teman bisa kuliah di mana aja sih ketika memilih bidang studi PGSD. Nah, selanjutnya teman-teman tadi ya, ketika semua biodata diri sudah dilengkapi, pastikan di bagian ini ya, pemenuhannya sudah centang hijau semua. Untuk yang statusnya wajib diisi seperti yang tanda seru ini, pastikan sudah berganti menjadi centang hijau. Untuk yang tanda tanya berwarna jingga ini, teman-teman bisa mengosongkan jika memang tidak ada, dan kalaupun ada disarankan untuk tetap diisi sesuai dengan pengalamannya. Jadi pastikan yang wajib-wajib ini sudah tercentang hijau semua, baru teman-teman bisa beranjak ke tahapan berikutnya, yaitu menu esai. Nah, untuk esai ini teman-teman tidak harus diselesaikan ketika teman-teman melakukan ajuan pendaftaran. Jadi ini boleh dilewati dulu. Jadi teman-teman melengkapi data yang lain dulu, baru esainya setelah diajukan itu boleh. Jadi tidak menjadi syarat wajib untuk melakukan ajuan, tapi tetap harus diisikan karena menjadi isian yang wajib diisikan, gitu ya. Jadi tidak harus melengkapi esai dulu sebelum mengajukan, tapi esainya tetap harus diisi. Jadi boleh setelah ajuan baru mengisikan esai boleh. Atau kalau mulai awal sudah
yakin dengan jawabannya, boleh langsung diisikan dengan cara tadi ya, pilih menu esai, kemudian nanti diarahkan ke halaman esai. Silakan dilengkapi masing-masing pertanyaannya. Jadi contohnya ini ya, silakan pilih lengkapi, kemudian diisikan. Nanti di dalamnya akan ada persyaratannya. Misalkan ada jumlah karakter minimal atau kata minimal yang harus diisikan. Silakan diikuti sesuai dengan petunjuknya. Kemudian nanti disimpan. Jangan lupa teman-teman, ketika sudah diisikan, klik kirim agar bisa menyimpan jawaban pada nomor A dan membuka pertanyaan pada nomor B. Jadi sifatnya serial ya teman-teman ya, harus berurutan. Nomor A dulu dilengkapi, kemudian dikirim, baru nomor B-nya nanti akan terbuka. Begitu seterusnya sampai pertanyaan terakhir. Baik, kemudian teman-teman, yang baru di tahun 2025, sebenarnya tidak benar-benar baru sih, ini penyempurnaan dari yang sebelumnya ada preferensi. Jadi teman-teman silakan memilih keberminatan lokasi mengajar, kemudian akan diarahkan ke halaman keberminatannya. Nah, silakan pilih nanti lengkapi atau ubah. Nanti silakan diikuti pilihan yang ada di dalam formnya. Ada memilih provinsi lokasi mengajar dan kota kabupaten lokasi mengajar. Kemudian nanti juga memilih provinsi perkuliahan sesuai yang ada informasi di bidang studi tadi. Nah, yang terbaru juga ada kuesioner refleksi diri. Nanti silahkan dipilih kuesioner refleksi diri, kemudian klik pada tombol mulai pengisian ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan diarahkan menuju ke pertanyaannya. Jadi ada 20 pertanyaan dari kuesionernya. Silahkan dipilih dengan pilihan ini ya. Mohon maaf, sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Silahkan diisikan sesuai dengan pertanyaan yang ada di kuesionernya masing-masing. Jika sudah, klik selanjutnya, kemudian dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin nanti pertanyaannya adalah seperti ini. Misal saya mengisikan kuesionernya baru sampai 5 nomor, terus ternyata di rumah saya mati lampu misalkan gitu ya, atau koneksi saya terputus sehingga saya tidak bisa melanjutkan. Nah, itu nanti bagaimana? Tidak usah khawatir teman-teman. Jadi yang sudah diisi, misalkan tadi sudah 5 nomor, 5 nomornya itu sudah tersimpan. Jadi ketika teman-teman akses menu kuesioner, kemudian pilih mulai pengisian, itu nanti sifatnya melanjutkan dari pertanyaan yang belum diselesaikan. Jadi tenang saja, walaupun terputus koneksinya nanti masih bisa dilanjutkan. Namun yang perlu dipahami teman-teman adalah sifatnya pengisian kuesioner ini adalah hanya 1 kali kesempatan ya. Artinya ketika sudah 20 pertanyaan atau pertanyaan yang sudah dijawab tadi, itu tidak bisa diubah jawabannya ataupun dibuka kembali ya. Misalkan tadi saya pengen lihat tadi nomor 1 itu saya ngisi apa ya. Nah, itu sudah tidak bisa. Jadi pastikan sebelum klik selanjutnya teman-teman sudah memilih dengan sesuai. Dipastikan lagi kemudian klik selanjutnya. Nah, ketika teman-teman sudah melengkapi semua ya tadi daftar riwayat hidupnya atau biodatanya, kemudian keberminatan lokasi dan kuesioner ini sudah centang hijau, esainya boleh walaupun belum centang hijau. Nanti tombol kirim berkasnya akan aktif teman-teman. Silakan nanti klik kirim berkas, kemudian akan ada semacam pop-up konfirmasi ya, apakah yakin ingin mengajukan sekarang. Silahkan pilih ya. Nah, selanjutnya berkas teman-teman atau pendaftarannya sudah berhasil terkirim. Nah, langkah selanjutnya apa? Teman-teman akan melanjutkan proses pembayaran. Namun misalkan teman-teman ada data yang ingin diperbaiki, tapi saya sudah terlanjur ajuan ini, apakah bisa? Tetap bisa ya teman-teman ya. Teman-teman silakan batalkan ajuannya dengan cara klik di sini di tombol ya, di redaksi klik di sini yang saya lingkari kotak merah. Silakan nanti diklik. Nah, itu nanti teman-teman akan membatalkan pengiriman
pendaftarannya tadi, ajuannya dibatalkan dan teman-teman bisa melakukan edit data kembali. Nah, pembatalan ajuan ini teman-teman hanya bisa dilakukan ketika teman-teman sudah ajuan tapi belum melakukan request kode bayar ya teman-teman, jadi belum mengakses menu pembayaran, itu bisa dibatalkan. Atau kalau teman-teman sudah akses menu pembayaran, sudah pilih TUK, sudah dapat kode bayar, itu baru bisa dibatalkan nanti ketika pembayarannya atau kode bayarnya itu sudah kedaluarsa. Jadi ditunggu saja, jika sudah terlanjur request kode bayar, ditunggu sampai kedaluarsa. Biasanya waktu menunggunya adalah 24 jam. Jadi teman-teman bisa menunggu sampai kedaluarsa baru bisa dibatalkan. Nah, ketika teman-teman tadi sudah mengajukan ya, itu nanti otomatis akan muncul card baru, yaitu pembayaran. Mohon maaf teman-teman. Oke. Nanti ketika diakses akan ditampilkan halaman seperti ini. Ada datanya ya, nama teman-teman, NIK, NIM, perguruan tingginya, kemudian program studinya tadi apa. Kemudian silakan pilih buat pembayaran. Ini tombolnya ya. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan untuk memilih lokasi TUK. Nah, lokasi TUK-nya silakan dipilih bagian provinsinya. Teman-teman mau TUK di provinsi mana? Kemudian semisal datanya ada banyak, teman-teman bisa menggunakan pencarian di sini. Misalkan jika saya memilih Jawa Timur, ternyata ada banyak kota gitu ya, terus saya pengen nyarinya Surabaya gitu ya, bisa diisikan di pencarian ini kata kunci, masukkan Surabaya, kemudian klik cari. Maaf, klik cari, nanti akan muncul sesuai yang dicari. Nah, dari data TUK-nya teman-teman akan ada informasi kuotanya berapa sih di TUK kota atau kabupaten tersebut, kemudian sekarang sisa berapa. Jadi yang bisa dipilih adalah sesuai dengan kuota yang tersedia ya teman-teman ya. Kalau misalkan sudah habis, teman-teman silakan memilih di TUK yang lain. Jadi mohon untuk pemilihan ini diperhatikan lagi dengan sisa kuotanya. Baik. Nah, selanjutnya tadi ya, ketika sudah memilih TUK, kemudian klik selanjutnya, teman-teman akan diminta untuk konfirmasi data dirinya tadi, mulai nama, NIM, perguruan tinggi, kemudian program studi, dan juga TUK yang tadi sudah dipilih. Contoh saya memilih Kabupaten Aceh Barat gitu ya. Kemudian pastikan sudah sesuai semua. Jika belum, silakan kembali, pilih kembali, kemudian sesuaikan pilihan TUK-nya tadi. Jika memang sudah, silakan centang pada bagian saya menyatakan bahwa data pembayaran sudah sesuai. Kemudian lanjut pendaftaran. Nah, teman-teman mungkin bertanya ya, berapa sih pendaftarannya untuk mendaftar ini? Biayanya adalah 200.000 ya teman-teman ya. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan kode pembayaran ketika sudah klik lanjut pembayaran seperti gambar di sebelah kanan. Ini ya, ada kode pembayarannya. Nah, ketika teman-teman sudah dapat kode pembayaran, mungkin akan timbul pertanyaan, ini bisa saya bayar lewat mana saja gitu ya. Nah, untuk kode pembayaran ini teman-teman sifatnya adalah menggunakan metode pembayaran nomor telepon. Jadi nomor teleponnya Telkom. Jadi kalau teman-teman misalkan membayar menggunakan mobile banking bisa, menggunakan ATM bisa, atau bahkan teman-teman ke Alfamart, Indomaret menggunakan e-walletnya ya, ada GoPay dan sebagainya. Silakan nanti dicari pembayaran menggunakan pembayaran teleponnya, tagihan telepon, nanti masukkan kode pembayaran ini. Nanti akan ada konfirmasi nama dari teman-teman di kode pembayaran itu. Pastikan ketika teman-teman membayar itu adalah nama teman-teman yang muncul nanti ya di kode pembayarannya. Selain tadi ya ada e-banking, mobile banking, ada lewat ATM, teman-teman bisa ke Alfamart, Indomaret, atau ke Pegadaian, itu juga bisa teman-teman. Jadi banyak pilihan
cara pembayarannya dari kode pembayaran yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, kode pembayaran ini berlaku berapa lama? Kode pembayaran ini berlaku selama 24 jam. Jadi misalkan teman-teman daftarnya nanti di hari ini, kemudian sampai dengan ajuan memilih TUK-nya nanti malam, dan ternyata ingin membayarnya melalui Indomaret, ternyata sudah tutup gitu ya. Nah, nggak apa-apa, dibayar besok paginya masih bisa. Jadi selama 24 jam kode pembayaran itu aktif. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil melakukan pembayaran, nanti seperti ini statusnya teman-teman, terbayar. Teman-teman bisa melampirkan bukti bayarnya. Jadi nanti silakan dilampirkan. Nah, ketika sudah membayar teman-teman, langkah terakhir ya sebenarnya ketika sudah membayar itu sudah selesai pendaftarannya teman-teman, tinggal menunggu nanti diproses tahapan berikutnya. Namun teman-teman bisa mengunduh bukti registrasinya atau bukti pendaftarannya di bagian sini. Nanti sudah bayar, otomatis akan muncul tombol unduh bukti registrasi. Jadi silakan diunduh sebagai arsip teman-teman bahwa sudah melakukan pendaftaran PPG bagi calon guru di 2025 ini.